أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, seperti biasa, monggo kita mulai pertemuan kita malam ini dengan baik. Saya kira malam ini kita cukupkan untuk membaca Al-Quran. Dan seperti biasa, monggo dibacakan terjemahnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau ria, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih Ahmad Jono.
dan kita bahas sedikit ya. Sebenarnya rangkaian ayat ini sudah cukup jelas ya. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk berteguh hati ketika di dalam perjuangan. Di dalam rangkaian ayat yang dikatakan kapan kita mesti berteguh hati itu? Ya ketika kita berjuang itu, ketika kita melihat musuh kita bertemu dengan musuh kita dengan tegas Allah katakan, kalau dengan bahasa kita itu kira-kira jangan gentar, jangan kamu ketakutan ketika kamu berhadapan dengan musuh, karena sungguh Allah itu maha segala-galanya. Allah akan mengabulkan doa kita ketika kekuatan kita itu cuma satu aja. Bahkan ketika ketemu dengan kekuatan yang nyaris menurut akal kita tidak mungkin kita kalahkan, itu senjatanya kata Allah, banyaklah berzikir, menyebut asma Allah. Jadi kita ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, dan itu ada syaratnya di ayat yang ketiga tadi, jangan kamu berselisih sesama kamu. Nah ini penyakit yang paling sulit untuk dihindari ya. Jadi syaratnya apa? Ingat kepada Allah, berzikir, berdoa tanpa gentar, tetapi jaga kesatuan, jangan berselisih di antara kamu. Karena kalau kita berselisih maka kita kemudian akan kehilangan kekuatan kita akan kehilangan semangat kita, karena yang harus kita hadapi bukan hanya musuh yang jelas-jelas musuh kita, tetapi saudara kita sendiri menjadi musuh yang kadang-kadang bahkan lebih mengerikan dibandingkan musuh yang sebenarnya gitu. Alhamdulillah dari mudah-mudahan kita nggak alami itu ya. Maka ketika kita berhadapan-hadapan dengan musuh itu, setan itu sudah akan mengikuti kita dari awal ya. Setan akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar gitu, dan kita akan ditarik dan didorong oleh setan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Seolah-olah kita tidak akan bisa dilawan oleh siapapun dengan bantuan setan itu. Bantuan setan itu apa? Bantuan setan itu apa saja ya. Kalau orang Jawa dulu sifat kandel, keris pusaka dan sebagainya, yang kemudian akan mengakibatkan kita dengan ini tidak ada senjata apapun yang menembus dada saya, kita jadi sombong. Kalau sekarang mungkin keris pusaka sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi, nggak ada lagi. Tetapi yang lebih hebat dari itu, dukungan dana, backing orang yang tidak terkalahkan. Sehingga ketika kita punya itu, maka kita merasa bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Setan akan terus mendorong kita melakukan itu, walaupun kemudian pada saatnya ketika kita sudah harus berhadapan-hadapan dengan kebenaran, ketika kita harus berhadapan dengan musuh kita, maka setan akan meninggalkan kita dan sakarmu wis maju karya selamat karya modern ya. Nek menang lu bejomu, nek kowe hancur ya selamat menikmati gitu ya. Saya tidak ikut campur karena apa? Saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Saya melihat yang kamu tidak bisa lihat. Dan saya tahu bahwa kekuatan Allah itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Jadi setan itu mengaku itu gitu. Cuma kita yang justru kadang-kadang tidak percaya gitu. Kita kadang-kadang lebih percaya setan daripada percaya kepada Allah. Itu realitas kita.
Makanya sekali lagi ini kita diingatkan, yang pertama tadi berhadapan dengan musuh, maka berteguh hatilah kita, jangan kendor, jangan kehilangan semangat. Betapapun besar musuh kita, sebut asma Allah, berzikir dan berdoa, mohon perlindungan dari Allah, dan kita bersabar terhadap itu. Bersabar terhadap keadaan itu ketika kita memperjuangkan kebenaran, maka yang dimaksud bersabar itu bukan tidak sabar, bukan. Bersabar ketika kita memperjuangkan kebenaran itu adalah kita tetap teguh memegang kebenaran itu apapun kondisi kita. Walaupun misalnya kekuatan yang mendukung kebenaran itu hanya sedikit, kita bersabar. Artinya apa? Kita tetap walaupun sedikit tetap kita katakan kebenaran. Itu namanya sabar. Jadi sabar dalam kaitan ini itu cenderung bukan menerima opo anak nih, bukan. Sabar dalam pengertian seperti ini adalah istiqomah. Kita tetap dalam kebenaran dalam keadaan apapun. Makanya di dalam surat Al-Asr itu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu bukan kita saling mengajarkan keluargane loro, keluargane meninggal, sabar nggih. Bukan itu. Tetapi tawasau bil haq itu saling menganjurkan untuk tetap dalam kebenaran, dan kita bersabar dengan itu apapun kondisinya, kita tetap memilih al-haq itu. Bukan karena kondisi kita yang menurut kita lemah, atau bahkan bukan menurut kita sebenarnya, menurut pendapat orang kita itu lemah, terus kemudian kita beralih dari kebenaran. Itu namanya tidak sabar. Yang dimaksud sabar itu adalah tetap pegang teguh kebenaran itu apapun kondisi kita, apapun akibatnya. Itu namanya sabar. Nah, ketika kita sudah lakukan itu, Allah akan bersama kita. Allah akan bersama kita. Oleh karena itu, sekali lagi monggo, termasuk dalam kondisi perjuangan sekarang ini ya, yang kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang harus kita lakukan. Musuhnya itu pun buatan iso diukur. Kita berhadapan dengan kekuatan yang sama sekali tidak mungkin kita hadapi, percuma. Ya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang berpendapat bahwa percuma kita melawan itu, daripada melawan oleh apa-apa, lebih baik ya kita ikut. Nanti ketika kita dapat sesuatu, kita manfaatkan untuk berdakwah, kita manfaatkan untuk berjuang dalam lingkungan kita. Ada yang seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Tapi Allah ingatkan tidak seperti itu. Ya. Jadi yang namanya sabar adalah istiqomah, tetap dalam kebenaran apapun yang kita hadapi. Akibat seperti apapun yang harus kita tanggung, maka ketika kita tetap memilih kebenaran, itu yang namanya sabar. Saya kira itu, monggo sekali lagi sebagai ya sekali lagi himbauannya, kita sekarang sedang berjuang juga, memperjuangkan sesuatu yang menurut kita harus gitu. Karena ini bukan hanya menyangkut diri kita, bukan hanya menyangkut apalagi dalam tanda kutip partai kita. Ini menyangkut nasib seluruh bangsa Indonesia, menyangkut nasib anak cucu kita. Yang kalau kita tidak betul-betul sepenuh tenaga kita melakukan itu, mungkin tidak akan kecewa. Tetapi kalau kita sudah lakukan apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya, maka hasil itu nggak penting banget. Hasil itu tidak penting banget. Tidak penting banget dalam pengertian untuk kita itu nggak masalah gitu. Karena
Allah yang menentukan apakah perjuangan ini akan dimenangkan oleh Allah atau kita akan dikalahkan. Itu di luar kuasa kita. Tugas kita yang akan dinilai oleh Allah adalah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan. Makanya sebentar balik monggo lah, kita betul-betul lakukan apapun yang kita bisa, apapun. Nggak bisa apa-apa, ya dukunglah dengan doa. Kalau memang tidak bisa apa-apa, karena Rasulullah SAW dalam kaitan ini mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, dzalika al-aful iman. Kalau kita melihat satu kemungkaran, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak pas, maka tugas kita adalah berjuang untuk merubah kemungkaran itu menjadi kebenaran. Caranya gimana? Caranya yang pertama adalah yughayyirhu biyadihi. Yughayyirhu biyadihi. Rubah itu, berjuang kamu dengan kekuatan kamu. Jadi berjuang itu perintahnya dengan kekuatan dulu yang pertama. Jadi kalau kita punya kekuatan, pakai kekuatan itu. Kekuatan apa? Kekuatan wewenang. Kalau penjenengan punya jabatan, gunakan. Wah, kalau jelas betul jabatan, nang kula ngomong bakul. Jangan dikira bakul itu adalah direktur. Direktur, bakul itu direktur. Direktur dari apa? Ya dari toko jenengan gitu. Jenengan kan punya karyawan 4 orang, 5 orang. Itu adalah orang-orang yang ada di bawah wewenang kita. Oleh karena itu perintahnya apa? Gunakan kekuatanmu itu. Kamu punya 5 anak buah, maka gunakan kekuatanmu. Kalau yang punya kekuatan lebih hebat lagi, ya punya pabrik, karyawannya 500 atau 2000 atau 5000, wah itu lebih lagi itu. Itu direktur besar itu. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Maka perintahnya yang pertama adalah gunakan kekuatanmu, gunakan wewenangmu. Gunakan wewenang itu bukan ya gunakan bahwa Anda punya pengaruh itu digunakan untuk merubah kemungkaran menjadi kebenaran. Wah, kalau saya kan kalau begitu saya harus melanggar dan merampas hak orang dong. Tidak harus merampas hak. Merampas hak itu misalnya gue nak ambil yang kita pecat, itu namanya merampas kebebasan atau hak seseorang. Tetapi kalau panjenengan pidato di depan 5.000 karyawannya bahwa saya mendukung Amin misal, ya, dan saya harapkan seluruh karyawan mendukung Amin juga, supaya nanti perusahaan tambah maju, gajimu tambah gede. Itu namanya bukan merampas hak orang. Kecuali kalau yang konangan rame tak pecah, itu namanya merampas hak. Nah, itu namanya merampas hak. Tetapi kalau ampun lali nggih, tadi sesuk tanggal 14 Pak Soni libur, kondur nyobrol nang kampunge dhewe-dhewe ning ampun kleru nggih. Nyobrolnya siji mawon. Itu namanya menggunakan wewenang. Karena apa? Niku nek karyawan najan wong loro sing ngandani juragane, itu dia merasa terikat gitu. Beda nek sing ngandani kula. Ade, anu nggih sesuk pun lali nggih. Niku bar kula lunga, apa? Ngatur sakarepku kok. Karena apa? Saya nggak punya wewenang apapun kepada dia gitu. Nek sing ngomong juragane Pak Ateng, lain lagi ceritanya gitu. Dalam kaitan itu Pak Ateng punya kekuatan, sementara saya tidak. Jadi sebentar lagi dalam kaitan ini
nek duwe karyawan papat kok isih ana sing milih lapor karo juragan. Itu jenenge dia melepaskan kewajiban, melepaskan hak yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dengan yuwayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Nek kekuatan boten duwe, wewenang enggak punya, seperti saya terhadap karyawannya Pak Adeng, saya terhadap karyawannya Pak Indro, saya nggak punya wewenang apapun. Saya nggak ngaruh apa-apa. Saya kalau ngomong apapun dengan mereka ketawa. Ya saya masih punya kewajiban juga gitu. Ngomong boleh dulu anu nggih, ampun kleru nggih, mosok kleru nah, ampun kleru, nek kleru nggih, jenengan milih napa tiga, napa berarti jenengan pengen presidennya ibu milih, jenengan milih loro, jenengan berarti milih Pak Jokowi milih, dan seterusnya gitu. Misalnya yang ada seperti itu namanya yuwayyirhu bisa. Tetapi kalau ngomong ya ora iso, wewenang ra duwe ngomong ra iso, maka yuwayyirhu bil qaul. Maka hendaklah kamu tetap berjuang, tetap ikut partisipasi dengan apa? Dengan hati kita. Dzalika ad'aful iman. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, selemah-lemahnya iman yang itu nilai dari yuwayyirhu bil qaul, berjuang merubah kemungkaran dengan hati, itu yang dimaksud apa? Kemudian Rasulullah menerangkan yuwayyirhu bil qaul itu maksudnya adalah kamu tetap berpendirian bahwa itu kemungkaran, bahwa itu adalah kemungkaran, dan kamu tidak ikut kemungkaran itu. Jadi tetap berpendapat bahwa itu kemungkaran dan kamu tetap tidak ikut. Itu namanya al-aful iman, selemah-lemahnya iman. Lemah ning tesih iman. Lah nek katut dia boleh ceritane gitu. Iman. Niku pun tidak iman gitu. Karena katut. Jadi contohnya yang sekedar misal, seandainya milih, ini seandainya yang sing boten setuju boten apa-apa. Ini seandainya betul-betul sahih. Seandainya memilih dua itu adalah kemungkaran. Seandainya pun berpecah diprotes sebenarnya seandainya. Seandainya itu kan dua. Seandainya itu kan seandainya aku setinggi gunung. Seandainya itu kan berarti tidak kan. Seandainya milih 02 itu satu kemungkaran, maka yang dimaksud yuwayyirhu biyadihi itu namanya yuwayyirhu biyadihi pada orang yang ada di bawah kekuasaan, nggak punya kekuasaan tapi kenal gitu, Mas Amun Darul, masa ya diperintah kalau Pak Jokowi gitu, ngandani, dengan ngandani kan buatan wani, di bangku aku dulu ya coba menang mulai, pokoknya ini aku mungkar aku mau, misal aku najar ngajak uang, najar cawe-cawe urusan macam-macam karepmu, tapi saya tetap tidak mau ikut itu. Itu namanya ada abdul ini. Ini nek kadut melu Allah. Timbangannya suarane ora kanggo wong sithik. Wis aku lak melu sing kira-kira dadi wae. Nah, melu sing kira-kira tadi kalau sebenarnya kita menganggap itu kemungkaran, itu namanya keluar dari al-aful. Saya kira itu sudah balik. Mudah-mudahan kita lakukan sesuatu dengan benar, dan sebenarnya rangkaian ayat dari awal Al-Anfal itu
menarik, memberikan kita pelajaran bagaimana umat Islam itu bahkan sejak pada masa Rasulullah masih sugeng itu sudah dihadapkan pada masalah-masalah seperti kita ini, ya, di mana pasukan Rasulullah pernah pecah karena kesombongannya, di mana bahkan para sahabat hampir pecah gara-gara iming-iming uang, gara-gara iming-iming harta, ya. Dulu di awal kan sudah pernah kita bahas ya, di lebih awal pada surat Al-Anfal ini bagaimana di dalam peperangan itu ketika bagi ghanimah itu nyaris itu Ansor dan Muhajirin pecah gara-gara persis seperti keadaan sekarang. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita, ketua-ketua kabilah kita, kepala-kepala suku kita itu pada berebut gitu, ya. Mereka berebut. Aku melu iki beda iki, Pak. Aku melu iki beda iki. Kowe piye to? Lan ngomong kok dan sebagainya. Pokoknya aku gitu. Terserah anak buah arep muni apa sing penting statusku mendukung ini. Ada yang penting dukung masalah anak buah bisa karepmu ning dinggo pilihan apa legislatifnya tetap aku presidennya karepmu dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan persis Muhajirin Ansor yang membagi lo aku kok sithik kono kok oke, dan itu pas sahabat, ya. Jadi sekali lagi pelajaran itu bisa kita ambil, mudah-mudahan kita bisa belajar ilmu itu dan kita akan mendapatkan hikmah dari apa yang sudah kita baca. Saya kira gitu. Monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan yang ringan dan yang lucu saja, ya, mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan dulu Pak Idra, monggo silahkan.